Hadirnya DJI Flip itu ditujukan bagi para pemula atau beginner yang ingin masuk ke ranah profesional. Coba aja lihat hasil footage-nya. Gimana hasilnya? Ini sangat beralasan banget karena kamera DJI Flip ini itu sama persis dengan DJI Mini 4 Pro yang harganya 2 kali lipatnya. Ini cuma 6 juta. DJI Mini 4 Pro itu bisa nyentuh 12 juta. Karena spesifikasi kameranya menggunakan 1/1,3 inci CMOS sensor dengan resolusi 48 megapiksel yang mendukung resolusi 4K 60 fps HDR video. Plus teman-teman kalau ingin masuk ke ranah profesional dia sudah memiliki D-Log M. Jadi flat color profile yang bisa kalian dapatkan dari DJI Flip ini, kalian bisa color grading dengan potensi yang lebih luas lagi. Bahkan hasil fotonya nggak hanya JPEG aja, tapi kalian bisa pilih RAW. Jadi kalian memiliki fleksibilitas di post processing. Tapi perbedaannya dengan DJI Mini 4 Pro dari sektor kamera adalah dia tidak memiliki full rotate kamera ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat konten Reels, TikTok, ataupun YouTube Short, kalian masih bisa menggunakan mode vertikal crop 2,7K. Dengan resolusi 2,7K ini menurutku fine-fine aja. Seperti yang saya bilang di intro tadi, kenapa DJI Flip ini ditujukan bagi para pemula, itu setidaknya ada dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian yang kedua, desain secara overall. Kita bahas dulu cara mengoperasikannya, setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menerbangkan tanpa remote, jadi tinggal buka dulu propeller guardnya. Dia otomatis nyala sendiri. Jangan lupa lepas pelindung kameranya. Dan kalian bisa pencet tombol mode switch ya di bagian kanan. Direction trap, follow, drone, circle, rocket, spotlight. Kalau udah tekan 2 detik. Spotlight. 3, 2, 1. Nggak pakai remote, langsung bisa kita operasikan. Salah satu mode yang saya suka dari drone DJI Flip ini itu adalah direction track. Jadi dia bisa ngikutin kita tapi jalannya mundur. Catatan kalau kita menerbangkan tanpa remote, itu sensor infrarednya tidak bekerja. Jadi kalau ada benda di depannya, itu dia tetap nabrak. Kemudian catatan yang kedua, ya kita harus terima secara default. Jadi kita tidak bisa mengatur ketinggian drone-nya mau seberapa tinggi. Beda ceritanya kalau kalian pakai aplikasi DJI Fly App atau pakai remote control. Kemudian cara kedua, ini juga masih cocok untuk para pemula, di mana kalian bisa menghubungkan DJI Flip ini dengan smartphone dengan cara menginstal DJI Fly App. Untuk Android kalian bisa pergi ke website DJI, tapi untuk iPhone kalian bisa pergi ke App Store. Tinggal install aja, kemudian koneksikan. Kalian bisa menggunakan layar sebagai joystick. Bahkan yang cukup menarik adalah kalian bisa voice command melalui aplikasi DJI Fly App. Jadi di sana ada beberapa prompt yang bisa kalian ucapkan melalui mikrofon smartphone-nya. Bahkan kalau kalian tidak memiliki mic tambahan, ya dengan DJI Fly App ini kalian bisa menggunakan smartphone sebagai mikrofon. Kalau kalian memiliki DJI Mic 2, ini juga bisa dihubungkan secara langsung ya. Jadi ekosistem DJI ini sudah cukup matang. Yang jadi catatan kalau kalian hubungkan ke smartphone melalui DJI Fly App, itu memang range-nya based on Wi-Fi, jadi dia tidak bisa jauh. Kemudian return to home juga tidak ada ketika kalian hubungan ke smartphone. Jadi apabila teman-teman stuck dan terputus koneksinya, either kalian mendekat ke drone-nya atau kalian grab remote control teman-teman, otomatis terkoneksi, jadi bisa dibalikkan lagi. Kemudian ada beberapa settingan kameranya yang tidak terbuka. Kemudian kita tidak bisa mengatur mode pro seperti shutter speed, ISO, bahkan beberapa fitur kayak master shot itu tidak tersedia di DJI Fly App. Kemudian cara yang ketiga yaitu pakai remote control. Kebetulan ini yang tipenya RC2, jadi sudah dapat layarnya. Kemudian secara overall
remote yang RC2 ini feel-nya padat premium, bahkan ada kipasnya ya di dalam remote-nya. Dan fitur-fitur yang kalian bisa explore dengan remote control itu lebih luas lagi. Ada mode panorama, hyperlapse, quick shot-nya jelas lebih jauh, bahkan ada mode yang saya suka yaitu master shot. Oh ya, satu lagi. Apabila kalian pakai remote, itu kita bisa masuk ke mode pro, baik foto atau video. Kita bisa mengeset shutter speed, ISO, white balance, itu semau kita ya. Kalau kalian pengen masuk ke ranah pro, kalian bisa ambil ND filter yang sudah tersedia di DJI Official Store. Ini ND filternya jelas beda dengan DJI Mini 3. Ini bentuknya karena langsung tempel aja. Buat internal storage-nya DJI Flip Mini sudah tersedia 2 GB, tapi untuk resolusi 4K 30 fps itu kurang lebih 3 menit aja. Jadi saya menyarankan teman-teman tambahin micro SD. Saya saranin kalian di frekuensi 5,8 GHz agar jaraknya bisa lebih jauh. Satu hal yang jadi catatan ketika saya hubungan ke remote control, memang active track-nya itu bekerjanya cuman untuk subjek orang aja. Jadi untuk kendaraan atau vehicle itu tidak bekerja active track-nya. Kemudian alasan kedua, kenapa DJI Flip ini cocok banget untuk pemula, itu adalah dari sektor desainnya. Jadi dengan berat 249 gram ini atau under 250 gram, kalian tidak perlu registrasi khusus di berbagai negara. Gak hanya beratnya, tapi secara desain keseluruhan, dia cocok banget bagi para pemula. Kalian bisa melihat ini prop guard-nya itu ada di sekeliling propellernya. Jadi in case kalau ini nabrak objek tertentu, maka dia tidak mudah rusak baling-balingnya. Bahkan ada jerujinya yang terbuat dari besi. Kemudian kalau kalian menerbangkan di indoor, nggak sengaja nabrak orang, itu ya nggak sesakit kalau ada propellernya ya. Jadi propeller guardnya ini lagi-lagi cocok bagi para pemula. Tapi memang ada beberapa hal yang jadi catatan dengan desain seperti ini. Memang drone-nya cenderung bising. Jadi kalau kalian menerbangkan dengan ketinggian ya sekitar 50-70 meter itu masih kedengaran. Kemudian yang kedua, meskipun dia wind resistance-nya level 5, tapi setelah saya lihat itu agak goyang. Tapi setelah saya lihat footage yang dihasilkan itu ya stabil-stabil aja. Masalah sensornya sendiri, itu di bagian depan ada infrared sensor, di mana dia sensornya untuk ngerem aja, tidak bisa bypass. Dan saya sudah mencoba di mode normal ataupun Cine, itu ternyata cukup bekerja. Dan saya majuin terus, kontrolnya nggak nabrak ya. Kecuali kalian kalau pakai mode sport, maka infrared sensornya tidak bekerja ya. Buat baterainya ini ringan banget dan dia diklaim bisa 31 menit. Setelah saya uji coba kurang lebih 25-27 menit. Ini sudah agak mendekati dengan klaim mereka. Dan kalau teman-teman membeli yang Flymore Combo, which is kalian dapat 3 baterai, itu bisa mendapatkan waktu terbang kurang lebih 1,5 jam. Bahkan dia juga sudah support fast charging. Satu hal yang bikin saya penasaran dengan DJI Flip ini, itu kualitas low lag-nya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Dengan harga 6 juta, DJI Flip ini itu memiliki value yang cukup tinggi. Karena bagi para pemula yang mementingkan safety, dengan adanya propeller guard ini, teman-teman bisa meminimalisir resiko. Bahkan dengan spesifikasi kamera yang harganya hampir 2 kali lipatnya kayak DJI Mini 4 Pro, kalian bisa mendapatkan di harga 6 jutaan aja. Catatan yang perlu kalian perhatikan, memang ketika kalian menghubungkan ke smartphone itu ada beberapa limitasi yang perlu kalian ketahui. Kemudian sensornya itu cuman ada di bagian depan dan bawah aja, bukan omnidirectional. Drone-nya sekitar goyang, tapi untungnya footage-nya stabil-stabil aja. Kemudian internal storage-nya cuma 2 GB aja, saya sarankan teman-teman tambahin micro SD. Dan kameranya tidak full rotate, tapi karena dia ada mode vertikal 2,7K, menurutku fine-fine aja. Gimana menurut kalian DJI Flip Mini? Let me know in the comment section and below. Sampai ketemu di review selanjutnya, peace out.